Yo halo para kaum rebahan, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Oke? Film kita kali ini berjudul Tomb Raider yang rilis tahun 2018 di mana bercerita tentang seorang wanita yang berpetualang sampai ke pulau mengerikan demi mencari sang ayah. Penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan penjelasan tentang legenda Ratu Himiko yang memiliki ilmu hitam sehingga mampu membunuh rakyatnya hanya dengan sentuhan tangan. Perputaran kehidupan membuat Ratu Himiko kehilangan kekuasaan karena prajuritnya sendirilah yang mengurungnya di dalam gua. Konon tak ada satupun manusia yang mengetahui keberadaannya. Namun Richard berhasil menemukan peta tersebut. Ia bertekad untuk menjaga peta itu dari tangan orang-orang jahat. Dan film Tomb Raider pun dimulai. Scene berpindah pada seorang wanita bernama Lara yang berlatih tinju, namun sayangnya ia kalah dalam permainan tersebut. Lara yang kalah menjadi bahan ejekan oleh temannya. Kemudian seorang pria datang menagih utang Lara. Lara berkata ia akan membayar utang setelah selesai bekerja dan mendapat uang. Lara ternyata bekerja sebagai kurir sepeda. Ia mengambil pesanan dari seorang pria yang tampaknya menyukainya, lalu lanjut pergi ke sebuah rumah yang dihuni oleh para pembalap sepeda. Di sana ia mendengar para pekerja yang membahas tentang lomba menangkap rubah. 30 anjing sudah mendaftar dan hanya perlu satu rubah. Lara tertarik pada lomba itu. Ia akan menerima 600 squid jika berhasil memenangkan lomba. Karena sedang membutuhkan uang, Lara pun menerima tantangan tersebut. Lara kemudian mendorong sepedanya yang sudah dipasang buntut rubah. Lalu ember cat yang ia bawa sengaja dibocorkan, lalu Lara dibiarkan untuk jalan duluan. Para pembalap mengejar Lara melewati jalan raya. Ketika ada mobil derek, ia pun menaiki mobil tersebut sehingga orang-orang kebingungan mencari jejak cat yang hilang. Setelah dirasa aman, Lara turun lalu mengayuh sepedanya lagi. Namun ia bertemu dengan seorang pembalap yang berusaha menarik ekornya. Lara hampir saja tertangkap, namun ia berhasil menghindar. Lara pun tanpa sengaja melihat seorang pria yang mirip ayahnya. Ia teringat pada masa di mana ayahnya pergi entah kemana. Hal tersebut membuat Lara hilang fokus lalu menabrak mobil polisi. Scene kemudian berpindah menampilkan Lara yang berada di kantor polisi. Lalu seorang wanita bernama Anna datang sebagai wali. Lara ingin meminjam uang, lalu Anna berkata bahwa Lara punya segalanya. Yang harus Lara lakukan adalah menandatangani surat warisan. Namun Lara menolak. Menandatangani surat warisan sama artinya bahwa ayahnya telah meninggal. Lara berusaha mengelak dan ia percaya bahwa ayahnya masih hidup. 7 tahun setelah ayahnya menghilang, tim kepolisian sudah berhenti melakukan pencarian sejak 5 tahun yang lalu. Anna berkata bahwa jika warisan tersebut tidak segera ditandatangani, maka seluruh aset milik perusahaan ayahnya akan dijual. Setelah mendengar itu, Lara kemudian merenung sendiri dan ia mengingat ketika Richard memberi nasihat bahwa saat ia pergi nanti, Lara mempunyai tugas dan tanggung jawab. Richard memberikan kalung yang dipercaya memiliki kekuatan spesial. Kemudian ia memberi salam perpisahan dengan ciuman. Scene berpindah menampilkan Lara yang pergi ke perusahaan besar milik ayahnya. Seorang pria menyuruh Lara untuk mengantri. Lara dengan percaya diri menyebutkan namanya sehingga membuat pria tersebut terkejut dan menahan malu. Scene kembali berpindah di mana Lara yang sudah duduk di hadapan Anna dan juga Yave. Sebelum menandatangani surat, Lara lebih tertarik pada benda peninggalan ayahnya. Ia berhasil membuka benda tersebut lalu menemukan foto dirinya dan juga Richard. Selain itu, Lara juga menemukan kunci dan selembar surat. Ia kemudian pergi menuju rumah lamanya. Di sana, ia memasukkan kunci lalu terbukalah pintu rahasia. Ternyata tempat itu adalah ruangan tempat barang-barang penemuan milik Richard. Lara menemukan kamera, lalu ia pun menonton video Richard yang menyuruhnya untuk membakar semua hasil penelitiannya tentang proyek Himiko. Karena jika data itu berada di tangan yang salah, maka dunia akan menghadapi masalah besar.
Lara kemudian menyalakan rekaman suara Richard yang menjelaskan bahwa ribuan tahun yang lalu seorang ratu bernama Himiko disebut sebagai ibu kematian. Himiko menyihir, mengendalikan pikiran, serta menyebarkan kematian dan kehancuran hanya dengan sentuhan tangan. Kematian Himiko adalah berkat seorang jenderal yang menguburnya hidup-hidup dalam sebuah makam di pulau yang tak bisa dicapai. Dalam penelitiannya, Richard berhasil menemukan pulau rahasia tersebut. Ia nekat pergi ke sana bersama dengan seorang kapten bernama Luren sebelum kekuatan Himiko didapatkan oleh orang yang salah. Scene kemudian berpindah menampilkan Lara yang menjual jimatnya kepada seorang pria. Uang hasil penjualan ia gunakan untuk biaya pergi ke Hong Kong. Singkat cerita, Lara pun kini sudah di Hong Kong. Lara pergi mencari sang kapten bernama Luren. Namun ia mengalami kesulitan karena penduduk di sana tak bisa berbahasa Inggris. Kemudian datanglah 3 orang pemuda membantu Lara. Tapi ternyata mereka adalah copet yang mengambil ransel Lara. Lara mengejar mereka melewati para nelayan yang sedang bekerja. Untungnya Lara berhasil menangkap 1 copet. Namun masalah belum berakhir karena copet itu mengeluarkan pisaunya untuk melukai Lara. Lara berlari lalu berayun ke seberang. Ia melihat kapal milik Luren lalu menggedor pintu masuk. Setelah itu Luren pun keluar dengan senjata di tangan sehingga membuat ketiga pemuda itu berlari ketakutan. Terlihat Luren yang sedang mabuk mengarahkan senjatanya pada Lara. Namun ia kemudian kehilangan keseimbangan lalu terjatuh. Lara menyiram wajah Luren lalu bertanya apakah benar namanya yang tertulis dalam kertas tersebut. Luren berkata bahwa ia memiliki nama yang sama dengan ayahnya. Ayahnya lah yang menulis surat tersebut dan bukan dirinya. Lara pun tetap ingin bertemu dengan ayah Luren. Akan tetapi ayah Luren telah menghilang 7 tahun yang lalu. Sama halnya seperti Richard. Lara kemudian berkata bahwa dirinya tahu kemana ayah mereka pergi, yaitu Pulau Yamatai, pulau yang tak berpenghuni. Lara membuka peta milik ayahnya dan ia memutuskan untuk pergi ke sana. Tapi Luren berkata bahwa pergi ke pulau itu sama seperti bunuh diri. Lara menawarkan sejumlah uang untuk Luren dan Luren pun menerimanya. Hari demi hari mereka lewati menyeberangi lautan. Pada suatu malam, Lara dan Luren menikmati pemandangan. Lara merasa Richard sudah kehilangan akal karena terobsesi pada Ratu Jepang. Setelah itu, Lara pun turun untuk tidur. Lara memimpikan masa lalunya, di mana Richard berkata bahwa semua mitos itu berdasarkan kenyataan. Richard hanya menemuinya sebentar lalu pergi. Scene kemudian berpindah di mana Lara yang terbangun karena guncangan kapal. Ombak besar menghadang kapal sebagai tanda bahwa mereka semakin dekat dengan Pulau Yamatai. Luren yang merupakan kapten berpengalaman bahkan kehilangan kendali lalu memutuskan untuk meninggalkan kapal. Lara terpaksa masuk ke kapal untuk mengambil jurnal ayahnya. Ia memasukkan jurnal itu ke dalam plastik lalu segera keluar. Namun ombak besar mendorongnya lalu muncullah Luren membantu Lara. Kapal yang menabrak karang membuat mereka berdua terpisah. Lara terjatuh ke laut dan berteriak memanggil Luren. Ia kemudian berenang menuju tepian dan akhirnya berhasil. Lara kemudian merangkak lalu tiba-tiba sosok misterius menangkapnya. Scene kemudian berpindah menampilkan Lara yang terbangun dari pingsan. Lara memegang lehernya lalu ia terkejut karena melihat darah akibat benturan karang. Seorang pria di hadapannya berkata bahwa untuk masuk ke pulau itu memang sangatlah sulit. Tapi meninggalkannya akan semakin sulit. Lara mencari-cari tasnya yang ternyata berada pada pria tersebut. Pria itu bernama Matthias Vogel. Matthias memberikan makanan untuk Lara dan ia sudah berada di pulau tersebut bertahun-tahun lamanya. Satu-satunya orang yang bisa diajak bicara adalah seseorang di balik ponsel yang dipegangnya. Matthias tak bisa pulang sebelum pekerjaannya selesai. Lara kemudian mengambil tasnya lalu mencari-cari jurnal yang ia bawa. Ternyata jurnal itu berada di tangan Matthias. Matthias berterima kasih pada Lara karena telah membawakannya peta menuju Himiko. Ia berkata bahwa dulunya dirinya dan Richard adalah partner kerja. Namun Richard memilih untuk berhenti demi menyelamatkan dunia. Namun kini Lara telah memberikannya sesuatu yang sangat ia inginkan, yaitu peta menuju Himiko. Lara kemudian bertanya di mana ayahnya sekarang. Lalu Matthias menjawab bahwa ayahnya telah meninggal karena ia bunuh.
Lara keluar melihat ledakan lalu ia diseret untuk bekerja. Ia melihat Luren yang juga berada di sana. Matias memerintahkan anak buahnya untuk pindah ke lokasi lain sesuai peta di jurnal Richard. Dalam perjalanan, Lara dan Luren berbicara. Sesampainya di lokasi, seorang pria tua jatuh sakit. Luren ingin membantunya, lalu datanglah Matias menembak pria tersebut hingga ia tewas. Setelah Matias pergi, Luren menyuruh Lara untuk melarikan diri. Ia memukul seorang petugas menggunakan cangkul, sedangkan petugas lainnya mengejar Lara hingga ia terpaksa melompat menimpa batu lalu bersembunyi di sana. Di sisi lain, Luren memutuskan tali yang menyebabkan para petugas kehilangan jejak Lara. Matias yang ikut mencari kemudian menembak Luren. Scene berpindah pada Lara yang dikejar oleh dua pria. Ia terpaksa melewati batang kayu, namun kedatangan dua pria itu membuatnya terjatuh ke aliran sungai yang deras. Matias membiarkan Lara selamat, sedangkan Lara dibawa arus menuju ujung air terjun. Ia berusaha berpegangan dengan besi pesawat namun tak berhasil. Ketika hampir terjatuh, ia kemudian memegang ujung pesawat lalu naik ke atas. Lara kini berada di ujung pesawat yang rapuh. Ia terpaksa berlari lalu melompat ke dalam isi pesawat. Lara menggesekkan tali yang mengikat tangannya, lalu tiba-tiba pesawat usang itu bergerak lalu jatuh ke sisi lain. Lara berada di dalam bagian pesawat yang hampir jatuh. Ia melihat parasut lalu mengambilnya dengan sangat cepat. Walaupun berhasil mendapatkannya, Lara mendarat dengan tidak sempurna karena parasut tersebut sudah robek. Ia pun menabrak pohon lalu jatuh terguling di tanah. Ranting kayu tertusuk di perutnya. Ia menarik ranting itu lalu berjalan ke tepi pantai untuk mencari bantuan. Namun di sana tak ada jalan keluar karena pulau tersebut tertutup karang dan juga ombak yang besar. Scene berpindah menampilkan Lara yang terbangun dari tidur. Ia mendengar langkah kaki lalu tiba-tiba seseorang menangkapnya. Orang itu adalah anak buah Matias. Lara kemudian menggigit tangan pria itu hingga ia pun dibanting lalu dicekik. Lara yang sering berlatih bela diri mampu melawan pria tersebut dengan menekan kepalanya ke air lumpur hingga pingsan. Lara kemudian melihat sesosok pria lain. Ia kemudian mengejarnya dan ternyata pria itu adalah Richard. Richard naik ke tebing menggunakan tali lalu kemudian ia menarik tali itu sehingga Lara terpaksa memanjat tebing. Sesampainya di atas, Lara memanggil ayahnya, namun Richard berusaha terus mengelak bahwa yang datang bukanlah anaknya melainkan hanya hayalannya saja. Lara meyakinkan Richard bahwa kedatangannya adalah nyata dengan mempraktekkan kebiasaannya mencium kening Lara menggunakan dua jari. Richard pun menangis, lalu tiba-tiba Lara merasa kesakitan akibat luka di perutnya. Richard kemudian menjahit luka itu menggunakan alat seadanya. Ia juga menekan luka Lara hingga ia berteriak menahan sakit. Scene kembali berpindah pada Matias dan anak buahnya yang berhasil menemukan makam Himiko. Ia kemudian menghubungi seseorang untuk mengirimkan transportasi. Di sisi lain, Lara terbangun lalu melihat tulisan ayahnya di dinding. Ia kemudian keluar lalu membantu Richard memotong rambut-rambut di wajahnya. Richard berkata bahwa mereka berdua akan aman selagi Matias tak menemukan lokasi makam Himiko. Lalu Lara mengaku bahwa jurnal ayahnya sekarang berada di tangan Matias. Hal itu tentu membuat Richard menjadi marah. Jika makam Himiko terbuka, maka kutukannya akan menyebar ke seluruh dunia. Lara berkata bahwa mereka harus keluar dari pulau itu dengan cara merebut ponsel satelit milik Matias. Namun ide Lara ditentang oleh Richard karena itu terlalu beresiko. Tapi Lara tak peduli. Ia mengambil panah lalu berlari ke markas Matias. Ia pun diam-diam masuk lalu bersembunyi. Lara melihat Luren yang duduk diawasi oleh seorang petugas. Lalu Lara memanah petugas tersebut. Luren pun mengambil senjatanya kemudian membawa para penduduk untuk pergi bersama. Setelah itu terjadilah adu tembak antara Luren dan anak buah Matias. Sedangkan Lara berlari masuk ke tenda Matias untuk mengambil ponselnya. Ia kemudian keluar lalu melihat ayahnya di atas makam Himiko. Kedatangan Richard membuat Matias memukulnya dari belakang, kemudian Lara pun menyelamatkan ayahnya dengan menggunakan panah. Namun ia tak bisa melepas anak panah karena Matias akan membunuh ayahnya juga. Karena tak ingin ayahnya terbunuh, Lara memilih untuk membukakan makam Himiko. Setelah pintu terbuka, Lara diminta untuk lebih dulu masuk.
Saat berada di gua, salah satu anak buah Matias terkena tusukan yang merupakan jebakan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Matias menyalakan suar yang ia lemparkan ke jurang kematian. Di bawah sana terdapat banyak tengkorak. Jembatan buatan kemudian dibuka. Lara diperintah untuk berjalan lebih dahulu dan untungnya ia berhasil sampai ke seberang. Perjalanan mereka berlanjut sampai ke gerbang, di mana seorang pria tanpa sengaja menginjak lantai yang menyebabkan batu besar menutup jalan. Lantai pun mulai berjatuhan. Lalu Lara berlari untuk mencari kunci gerbang. Richard dan Matias memberikan kunci dengan warna berbeda. Lara kemudian sadar bahwa itu adalah teka-teki warna. Namun dari banyak kunci yang diberikan, tak satu pun berhasil. Lara pun terdiam memikirkan warna yang sesuai. Ia kemudian menyatukan warna kuning dengan biru sehingga menciptakan warna hijau. Tak disangka cara itu berhasil, lalu pintu gerbang pun terbuka. Setelah itu mereka pun berhasil menemukan makam Himiko. Lara melihat sekeliling makam, lalu ia pun tersadar bahwa Himiko bukanlah ratu kegelapan. Ia tidak dibunuh oleh seorang jenderal, melainkan ia membunuh dirinya sendiri agar rakyatnya tak terkena kutukan dari tangannya. Anak buah Matias yang menyentuh Himiko tiba-tiba tangannya berubah kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Lara akhirnya tahu bahwa tangan Ratu Himiko bukanlah kutukan melainkan penyakit. Pria tadi dibunuh oleh Matias. Fakta tersebut tak membuat Matias gentar untuk mengambil jari tangan Himiko. Richard mencoba untuk menegur Matias bahwa hal tersebut adalah tindakan berbahaya yang dapat menghancurkan dunia. Namun Matias tak mendengarkannya. Richard kemudian mengambil senjata milik anak buah Matias, lalu terjadilah perkelahian antar mereka. Richard bersembunyi untuk melawan Matias, sedangkan Lara berlari dari kejaran anak buahnya. Ketika Matias kehabisan peluru, tiba-tiba seorang pria yang terkena virus bangkit menyerang Richard. Di sisi lain, Lara yang bersembunyi tertangkap oleh anak buah Matias. Ia kemudian berlari lalu dengan sengaja menginjak jebakan. Lara akhirnya berhasil lolos sedangkan pria tersebut tewas. Lara mendatangi ayahnya, namun Richard menyuruhnya untuk menjauh karena ia sudah terinfeksi virus Himiko. Richard hanya ingin Lara untuk menghentikan Matias apapun caranya. Lara pun menangis dan ia terpaksa menuruti perintah ayahnya. Scene kemudian berpindah di mana terlihat Matias yang berjalan di atas jembatan, lalu Lara datang kemudian menariknya dan berkelahi dengannya. Matias melawan Lara dengan menendangnya, tapi Lara membalas dengan pukulan keras. Lara berjalan mendekati jembatan lalu menendangnya sehingga tak ada jalan pulang. Matias yang marah kemudian mengambil kapak lalu melemparnya ke arah Lara. Ia memukul Lara hingga ia terbaring. Di sisi lain, Richard menggunakan sisa tenaganya untuk meletakkan peledak pada makam Himiko. Tak lama kemudian, bom itu meledak bersamaan dengan dirinya. Ledakan itu membuat perhatian Matias teralihkan, lalu dimanfaatkan Lara untuk mengajarnya kemudian mengambil jari Himiko yang ada di saku Matias. Benda itu kemudian ia masukkan ke dalam mulut Matias, lalu menendangnya hingga terjatuh ke jurang kematian. Kini bebatuan mulai berjatuhan. Lara berlari lalu melompat ke seberang. Ia bergelantungan di ujung jurang dan untungnya berhasil naik lalu berlari lagi. Setelah itu ia memegang tali kemudian terangkat keluar gua. Di sisi lain memperlihatkan Luren yang menunggu Lara. Ia mendengar suara seseorang lalu menyingkirkan batu untuk membantu Lara. Luren bersyukur ternyata Lara masih hidup. Lalu ia melihat helikopter yang datang menjemput. Ketika helikopter itu mendarat, Luren dan Lara memaksa untuk membawa mereka semua pulang. Scene kemudian berpindah di kota London. Lara menandatangani surat warisan lalu menyerahkan segala urusan kepemimpinan pada Anna. Anna pun tersenyum lalu pergi. Lara kemudian membuka catatan aset miliknya dan ia terkejut. Scene kemudian berpindah di mana Lara yang pergi ke ruangan rahasia Richard. Ia teringat pada logo benda-benda yang digunakan Matias dan anak buahnya dan ternyata perusahaan itu adalah bagian dari aset miliknya. Lara kemudian melihat peta Trinity lalu tersadar bahwa ada seseorang di balik kejadian tersebut. Orang yang ia curigai adalah Anna. Di akhir film memperlihatkan Lara yang membeli pistol dari pasangan suami istri.
Pistol itu ia beli sebagai tanda bahwa dirinya siap untuk tantangan selanjutnya. Dan film Tomb Raider pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir dan sudah dukung channel ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan hidup adalah petualangan yang berani atau tidak sama sekali. Dadah.